Materi yang paling seluas di UTBK, saya pilihkan karena saya cuma dikasih waktu sekitar 60 menitan sampai 90 menit. Jadi nggak mungkin saya harus membahas soal UTBK secara utuh, tapi saya akan pilihkan persentase soal yang paling banyak keluar. Statistika, itu ngomongin statistika itu biasanya ngubungin yang namanya rata-rata. Contohnya soal yang di layar kalian ini. Kalau kalian terjebak dengan rumus atau terjebak dengan metode akademis yang biasa kalian jumpai di sekolah, mungkin soal ini bisa dikerjakan, tetapi butuh waktu yang tidak sedikit. Sehingga waktu yang 2 menit kurang itu terasa sangat kurang. Oke, kita akan coba perhatikan baik-baik. Seorang siswa SMK memperoleh nilai 92, 88, 75, 87, dan 86 untuk 5 mata pelajaran. Masing-masing mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, dan bahasa Indonesia. Terus dia ingin ujian ke-6, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Supaya dia dapat nilai rata-rata 85, maka nilai bahasa Inggris dia harus berapa? Logikanya, maka saya harus menjumlahkan semua, kemudian nanti nilai bahasa Inggrisnya dimisalkan X, kemudian dibagi banyaknya mata pelajaran, berarti 6, hasilnya harus 85. Nah, padahal kalau kita menggunakan konsep sederhana dari rata-rata, gampang. Kalau dia pengen rata-ratanya 85, maka kita asumsikan nilai matematikanya bahasa Inggrisnya 85. Maka semua data yang ada di situ kita arahkan menuju ke 85. Sehingga kalau 90 dia ke 85 berarti dia harus dikurangi 7. Kalau 88 harus dikurangi 3. Kalau 875 berarti harus ditambah 10. Kalau 87 harus dikurangi 2. Kalau 86 harus dikurangi 1. Jadi semua angka yang ada di situ atau semua data yang ada di situ harus menuju ke 85. Dengan kata lain, min 7 sama min 3 sama plus 10 habis, min 2 sama min 1 akan menjadi min 3. Maka 85 dikurangi min 3, jadi jawabannya adalah 82. Jadi nilai bahasa Inggris dia 82. Sederhana ya. Jadi konsepnya adalah ketika rata-ratanya diminta 85, maka semua data yang ada di situ kita rubah, kita refer menuju ke rata-rata yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangannya nanti kita tambahkan atau kita kurangkan ke yang lain. Oke. Next ya. Bagaimana dengan yang ini? Lagi-lagi ngomongin yang namanya rata-rata. Jadi memang statistika yang keluar di UTBK biasanya berhubungan dengan yang namanya rata-rata. Andi telah melaksanakan beberapa kali ujian. Kalau ujian berikutnya dapat nilai 82, maka nilai rata-ratanya menjadi 78. Tapi kalau dapat nilainya 87, rata-ratanya katanya jadinya 80. Tapi pada kenyataannya si Andi itu ternyata dapat nilainya cuma 77. Terus nilai rata-ratanya menjadi berapa? Nah, kalau konsep menggunakan rata-rata, maka nanti pasti tetap kembalinya ke rumus atau konsep definisi asli adalah jumlah rata-rata, jumlah semua nilai atau semua data dibagi dengan banyaknya data, hasilnya adalah rata-rata. Nah, kita akan coba menggunakan konsep sederhana. Jadi ketika nilai rata-rata, nilai ujiannya 82, rata-ratanya 778. Tapi kalau ketambahan nilai 87, rata-ratanya 80. Bagaimana kalau nilai yang diterima ternyata hanya 77? Nah, sederhana, yang namanya rata-rata atau konsep statistika menggunakan rata-rata itu biasanya kalau kalian perhatikan konsepnya adalah membentuk barisan aritmatika. Jadi selisih nilai dan selisih rata-rata itu mempunyai kelipatan yang sama. Alias jumlah kelipatan atau kelipatan bilangan yang ada itu sama. Kita perhatikan di sini. 82 ke 87 itu bertambahnya 5. Sedangkan ini itu ternyata bertambahnya 2. Berarti ketika nilainya bertambah 5, rata-ratanya bertambah 2. Terus, bagaimana yang ini?
ternyata berkurang 5. Maka logika yang sama, rata-ratanya pun akan berkurang. Iya, betul, berkurang 2. Kalau bertambah 5, bertambah 2. Kalau berkurang 5, berkurang 2. Artinya, 78 dikurangi 2, jadi 76. Jadi konsep nilai statistika, rata-rata dengan banyaknya nilai atau banyaknya jumlah data itu selalu berkelipatan yang sama. Sederhana ya? Gampang. Next.